Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, pertemuan kita kali ini di pertemuan 13 itu membahas tentang eksternalitas dan kesejahteraan ekonomi. Ini masih berkaitan dengan mata kuliah mikroekonomi dan saya masih sebagai dosen pengampu mikroekonomi. Oke. Nah, apa itu eksternalitas dan kesejahteraan ekonomi? Jadi, eksternalitas adalah efek dari tindakan ekonomi yang tidak tercermin dalam harga pasar, di mana mereka dapat berdampak positif ataupun negatif pada kesejahteraan ekonomi. Nah, apa itu eksternalitas? Nah, eksternalitas itu adalah efek dari suatu aktivitas ekonomi terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas tersebut. Nah, tidak ditanggung. Maksudnya efek daripada eksternalitas ini adalah tidak dipertimbangkan dalam harga pasar dan tidak tercermin dalam biaya produksi atau keuntungan dari aktivitas tersebut. Nah, positif dan negatif. Apa itu eksternalitas yang dapat bersifat positif, memberikan manfaat bagi pihak ketiga ataupun negatif yang memberikan kerugian. Nah, jadi eksternalitas itu ada berapa jenis. Pertama adalah eksternalitas positif, di mana eksternalitas positif itu terjadi ketika aktivitas seseorang memberikan keuntungan bagi pihak ketiga tanpa kompensasi. Lalu eksternalitas negatif, di mana eksternalitas negatif ini terjadi apabila ketika aktivitas seseorang itu menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga tanpa kompensasi. Nah, apa itu eksternalitas timbal balik? Di mana eksternalitas timbal balik itu terjadi ketika dampak dari suatu aktivitas dapat positif ataupun negatif tergantung pada konteksnya. Nah, di mana eksternalitas ini, yang keempat itu eksternalitas konsumsi. Nah, ini juga berkaitan dengan eksternalitas konsumsi ini terjadi apabila konsumsi suatu produk itu atau jasa mempengaruhi kesejahteraan orang lain. Nah, apa itu eh, eksternalitas negatif dan dampaknya? Nah, pertama eksternalitas ini menyebabkan pencemaran, kemacetan, kebisingan, kerugian ekonomi intinya polusi ya kan. Pencemaran itu apa? Eksternalitas itu pencemaran itu menyebabkan polusi udara, air, tanah yang itu memang merugikan kesehatan manusia dan lingkungan dan itu kan eh, apa ya tidak menjaga lingkungan dan yang mengakibatkan adalah tidak mendorong terjadinya ekonomi berkelanjutan seperti itu. Lalu apa itu kemacetan? Nah, di mana kemacetan ini kemacetan lalu lintas, contohnya eksternalitas negatif yang menimbulkan kerugian bagi pengguna jalan dan ekonomi. Lalu kebisingan. Nah, kebisingan ini aktivitas industrinya mengganggu polusi udara kan, baik dari konstruksinya, lalu lintasnya yang dapat mengganggu dari ketenangan dan kesehatan masyarakat itu sendiri. Mungkin ini kalau masyarakatnya itu tinggal di daerah eh, dunia apa industri, jadi lingkungan industri. Seperti itu lalu kerugian ekonomi. Apa eksternalitas negatif yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas? Pertama itu hilangnya SDA, lalu meningkatkan biaya kesehatan. Nah, lalu ada eksternalitas positif dan dampaknya. Kalau eksternalitas positif ini pertama peningkatan produktivitas, di mana dapat meningkatkan produktivitas di berbagai bidang secara industri, baik baik itu industri, baik itu pertanian maupun pendidikan. Lalu kalau kesejahteraan masyarakatnya itu secara positif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kualitas hidup, kesehatannya, dan akses terhadap sumber dayanya. Dan pertumbuhan ekonomi. Lalu eksternalitas positif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi itu dengan menciptakan peluang bisnis baru atau meningkatkan efisiensi dan meningkatkan inovasi. Nah, lalu eh, bagaimana eksternalitas itu mempengaruhi kesejahteraan ekonomi? Nah, pertama itu eh, efisiensi, di mana eksternalitas itu
Eksternalitas yang negatif itu yang dapat menyebabkan pasar beroperasi di luar tingkat yang efisien. Nah, lalu ekuitas. Ekuitas ini dia menyebabkan distribusi manfaat dan biaya yang tidak adil. Lalu kesejahteraan. Eksternalitas positif ini memberikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Contohnya polusi udara tadi dari pabrik yang dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat di lingkungan sekitarnya. Karena kan itu kan mengganggu kesehatan ya. Jadi yang terus-terusan akan berdampak buruk pada kesehatannya si masyarakat di lingkungan itu. Nah, peran pemerintah dalam mengatasi eksternalitas ini. Pertama, itu menetapkan standar dan regulasi. Di mana pemerintah ini sendiri memang menetapkan standar emisi atau batas kebisingan dan regulasi lainnya. Aturan ini membantu mengurangi efek negatif dari eksternalitas itu tadi. Lalu adanya pajak dan subsidi. Pajak tadi dikenakan pada kegiatan yang menghasilkan eksternalitas negatif, sedangkan subsidi itu diberikan untuk mendorong kegiatan yang positif. Ini bertujuan untuk mengurangi kegiatan yang merugikan dan mendorong kegiatan yang menguntungkan. Seperti itu. Nah, lalu instrumen kebijakan untuk menangani eksternalitas. Ada namanya pajak Figovian atau subsidi atau standar emisi dan peraturan. Apa itu pajak Figovian? Nah, pajak ini tuh dikenakan pada kegiatan yang menghasilkan eksternalitas negatif. Tujuannya itu untuk mengurangi aktivitas tersebut dan internalisasi biaya eksternal. Nah, kalau subsidinya itu diberikan untuk aktivitas yang menghasilkan eksternalitas positif yang tujuannya itu adalah untuk mendorong kegiatan daripada internalisasi dan manfaat eksternalnya. Lalu ada standar emisi ya. Standar emisi itu menetapkan batas maksimum untuk polusi yang dapat dilepaskan oleh perusahaan. Jadi tujuannya itu untuk mengontrol emisi gas dan menjaga kualitas lingkungan yang tidak mengganggu masyarakat sekitar. Lalu ada peraturan. Peraturan pemerintah ini mengatur bagaimana perilaku individu itu di perusahaan itu untuk mengurangi dampak eksternalitas yang contohnya itu kayak peraturan mengenai pembuangan limbah. Jadi baik itu limbah cair, eh, apa namanya, bagaimana yang terus-terusan itu tidak apa namanya merusak lingkungan karena kan memang dalam pembangunan satu perusahaan itu ada AMDAL-nya itu yang harus dilihat. Lalu ada studi kasus di mana eksternalitas ini di bidang lingkungan. Nah, itu adanya polusi udara, air, tanah, itu salah satu contoh eksternalitas yang negatif ya di bidang lingkungan. Nah, pencemaran itu kan bisa jadi dari aktivitas industrinya, kendaraan bermotor, atau pembuangan limbahnya tadi. Lalu dampaknya itu kan meluas pada kesehatan manusia yang merusak ekosistemnya, yang merubah iklimnya. Nah, seperti sekarang kan banyak masyarakat yang mungkin eh, kita sendiri pun kurang aware akan lingkungan kita sehingga masih banyak yang apa ya tidak mencintai lingkungan, em, apa namanya penebangan pohon sembarangan yang memang iklim kita saat ini tuh sangat ekstrim sekali itu kan. Nah, itu juga salah satu eh, apa namanya kebijakan pemerintah lah bagaimana mendorong daripada itu sendiri. Nah, itu tadi pemerintah tadi menerapkan kebijakan seperti pajak karbon, standar emisi, dan program reboisasi. Nah, salah satunya juga bukan itu. Pemerintah kan sekarang lagi booming-boomingnya itu membuat green ekonomi ya kan. Jadi semua aktivitas ekonomi itu dalam mikronya, dalam makronya itu harus mengarah ke green. Intinya ke lingkungan. Bagaimana bisa menjaga lingkungan eh, dap, eh, tetap tetap memberikan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi dengan transaksi ekonomi, tapi tidak melupakan adanya kita juga sebagai manusia harus menjaga lingkungan, menjaga sumber daya alam kita untuk ekonomi yang berkelanjutan seperti itu. Nah, ini ada sedikit kasus eksternalitas di bidang kesehatan.
Salah satunya itu mencegah penyakit menular, kayak kita divaksinasi gitu kan. Nah, lalu ada perawatan kesehatan yang terjangkau, seperti rumah sakit dan layanan medisnya. Lalu gaya hidup sehat, olahraga lah ya kan. Nah, penelitian dan pengembangan itu pengembangan obat-obatan baru dan teknologi medis yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat luas. Lalu ada studi kasus eksternalitas di bidang pendidikan, di mana memberikan dampak luas bagi masyarakat itu dengan memberikan literasi dan pengetahuan masyarakat. Intinya open minded ya masyarakat ya, untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi tadi. Pendidikan itu intinya berkontribusi untuk mengurangi kejahatan, tapi meningkatkan kualitas hidup. Seperti itu. Lalu ada tantangan dalam menangani eksternalitas. Pertama itu adalah identifikasi dan pengukuran. Lalu ada koordinasi dan kolaborasi dan keterbatasan informasi. Jadi bagaimana supaya kita itu bisa berkoordinasi antara satu sama lain, antara produsen, konsumen, dan pemerintah. Lalu keterbatasan informasi itulah informasi yang dapat menghambat upaya menangani masalah secara efektif. Jadi bagaimana lah, itulah tantangan-tantangan kita saat ini kan. Jadi eh, bagaimana nantinya pemerintah itu dapat memberikan apa ya, menangani dari semua tantangan-tantangan yang ada ini. Nah, kira-kira inilah kesimpulan dari implikasi ke depannya terhadap berkaitan dengan eksternalitas tadi. Yang pertama, ya kita memang harus memahami apa itu eksternalitas, lalu intervensi pemerintahnya. Bagaimana kita juga harus eksternalitas memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi karena mempengaruhi alokasi sumber daya dan distribusi manfaat. Jadi itulah pentingnya memahami konsep dari eksternalitas tadi, baik positif maupun negatifnya. Itulah yang dapat membuka wawasan kita, menambah pengetahuan kita. Intervensi pemerintahnya tadi adalah ya pemerintah tadi harus memberikan kebijakan yang tepat yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam mencapai tujuan sosial. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.